11 tanaman berbahaya yang tidak boleh ditanam di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon klien pengguna jasa kontraktor bangunan, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tanaman berbahaya yang tidak boleh ditanam di dalam rumah. Sebelum kita membahas lebih detail, silakan calon klien pengguna jasa kontraktor bangunan klik tombol subscribe agar selalu update video dari kami dan berikan like serta komentar positif di video kami ya. Kontak nomor handphone dan WhatsApp kami cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Kehadiran tanaman memang bisa membuat rumah lebih asri dan indah. Akan tetapi, tidak semua tanaman bisa ditaruh di dalam rumah. Bukan hanya masalah ukuran, melainkan karena beberapa tanaman berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Untuk menghindari tanaman yang bisa membahayakan penghuni rumah, berikut ini 11 tanaman berbahaya yang tidak boleh ditanam di dalam rumah. Tanaman yang pertama adalah tanaman Angel's Trumpet atau Brugmansia. Tanaman yang kita kenal sebagai kecubung ini memang memiliki bunga yang indah. Sayangnya, tanaman ini mengandung zat halusinogen, atropin, hyoscyamina, dan skopolamin yang termasuk dalam kategori narkotika. Jika zat ini sampai terhirup, akan mengakibatkan halusinasi, bahkan kehilangan kesadaran. Jadi, jangan menanam bunga ini di dalam rumah ya, apalagi jika kita memiliki anak kecil. Tanaman yang kedua adalah bunga jepun. Tanaman yang memiliki bunga yang cantik ini harus dihindari karena memiliki racun oleandrin dan neirin yang mampu mengganggu sistem syaraf, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Efek samping yang dirasakan berbeda-beda setiap penderita, tetapi yang paling parah, penderita bisa mengalami 3 gangguan sekaligus. Gejala yang dialami oleh penderita karena tanaman ini diantaranya adalah mual, muntah, detak jantung tidak teratur, sakit kepala, hingga koma. Tanaman yang ketiga adalah singkong karet. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti tidak asing lagi dengan singkong. Tanaman umbi-umbian ini menjadi sumber karbohidrat utama selain nasi. Akan tetapi, tidak semua singkong bisa dikonsumsi. Salah satunya adalah singkong karet. Tanaman ini mengandung racun sianida yang mematikan. Jadi, tidak perlu ditanam di rumah, apalagi dikonsumsi ya. Tanaman yang keempat adalah tanaman jarak. Daun jarak sudah terkenal ampuh mengobati beragam penyakit. Sayangnya, biji tanaman ini mengandung racun yang berbahaya. Biji jarak jenis kepiar mengandung racun bernama ricin, sedangkan biji jarak jenis daun jarak pagar mengandung racun bernama curcin. Keduanya masuk dalam kategori toksalbumin yang mampu menggumpalkan sel darah merah serta membuat iritasi lambung dan gagal ginjal. Tanaman yang kelima adalah tanaman gimpi-gimpi. Tanaman ini biasanya ditemukan di Maluku dan tidak boleh ditanam di rumah. Jika biasanya tanaman yang memiliki racun bereaksi ketika ditelan atau dihirup, maka racun tanaman ini bereaksi ketika disentuh. Seluruh tanaman ini ditutupi oleh bulu-bulu halus yang memiliki racun. Jika tidak sengaja menyentuhnya, korban bisa mengalami gatal-gatal parah, bahkan juga mimisan. Tanaman yang keenam adalah
Tanaman bunga lili. Bunga yang hidup di daerah tropis ini sering dijadikan buket bunga atau penghias ruangan karena bunganya yang cantik. Tanaman ini memang tidak berbahaya bagi manusia, tetapi bisa berbahaya jika kalian memelihara kucing. Bunga lili jenis Hemerocalis bisa membuat kucing yang menjilat daunnya mengalami gagal ginjal, bahkan kematian. Jadi, jika kalian memelihara kucing, jangan sampai menanam bunga ini di rumah ya. Tanaman yang ketujuh adalah tanaman sirih gading. Tanaman yang memiliki nama lain Devil's Ivy ini memiliki bentuk menjuntai dan cocok dijadikan tanaman gantung di rumah kita. Sayangnya, jika tanaman ini tidak sengaja termakan, maka akan membuat efek mual dan bengkak pada manusia. Oleh karena itu, pastikan untuk mencuci tangan setelah menyentuhnya ya. Tanaman yang kedelapan adalah poinsettia. Tanaman yang memiliki bunga berwarna merah ini memang cocok diletakkan di ruang tamu. Tanaman yang mungil ini juga mudah dirawat. Namun, tanaman ini berbahaya bagi manusia, karena ketika terkena getahnya, kulit kita bisa memerah dan iritasi. Pastikan untuk meletakkannya di tempat yang aman agar tidak membahayakan bagi penghuni rumah atau hewan peliharaan. Tanaman yang kesembilan adalah wisteria. Tanaman ini memiliki bunga berwarna ungu yang sangat cantik. Akan tetapi, tanaman ini adalah salah satu tanaman yang berbahaya. Hal ini karena seluruh bagian tanaman mengandung saponin. Biji yang diproduksi oleh tanaman ini juga cukup beracun. Jika tertelan, maka akan menyebabkan pusing, mual, muntah, sakit perut, diare, bahkan pingsan. Tanaman yang ke-10 adalah bunga lonceng atau foxglove. Tanaman yang memiliki bunga menyerupai lonceng ini memang terlihat sangat cantik. Akan tetapi, kita harus berhati-hati karena seluruh bagian tanamannya mengandung glikosida yang menyebabkan keracunan. Reaksi yang kerap muncul akibat tanaman ini diantaranya adalah mual, diare, sakit perut, halusinasi, sakit kepala, sampai delirium. Dalam kondisi yang parah, tanaman ini dapat mengakibatkan denyut nadi rendah, tremor, kejang-kejang, serta gangguan irama jantung yang membahayakan nyawa. Tanaman yang ke-11 adalah tanaman philodendron. Tanaman yang memiliki bagian ujung melengkung dan lancip ini sangatlah cantik untuk dijadikan tanaman hias di dalam rumah. Namun, kalian perlu berhati-hati karena daun tanaman ini berbahaya jika sampai termakan. Pasalnya, tumbuhan ini dapat menyebabkan bibir, lidah, dan tenggorokan membengkak. Jadi, jauhkan dari anak-anak dan hewan peliharaan ya. Nah, itu dia ke-11 tanaman berbahaya yang sebaiknya kalian hindari untuk ditanam di dalam rumah, karena dapat membahayakan anak-anak atau hewan peliharaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.